menyimpang dari pertanyaan saya. Setelah abang menjelaskan ini, silakan abang bertanya. Karena kan ini udah ditentukan hostnya bahwa perdiskusian kita membahas Tuhan Oten mayat. Iya. Kalau Ya. mayat berarti sudah ibarat membahas orang mati ya. Ya, Kalau Tuhan mayat, Tuhan Oten mayat, ya nggak masuk di akal topiknya. jadi begini Bang Berry, apakah pernah Yesus mati? Keyakinan saya sebagai umat Kristen itu memang mati. Memang itu Ya. tertulis di Alkitab ya. Ya, oke. Di Injil Apakah ya. ya, jangan Injil. Sakit telingaku. Apakah Yesus itu Tuhan? Itu kan Tritunggal ya. Saya bertanya, Yesus Tuhan bukan Tritunggal. Yesus Tuhan tidak. Ya Tuhan. Ya. Apakah memang Tuhan itu mati? Menurut ajaran yang saya baca dari kitab kita Matius, Markus, Lukas itu memang mati. Memang Kalau mati. menurut, oke. Kalau menurut umumnya, jangan menurut kitab, apakah Tuhan itu bisa mati? Secara manusia dia mati. Apakah Tuhan itu manusia? Dia kan punya kuasa untuk punya apa ya, untuk bisa dia berubah jadi apa saja kan begitu. Oke, berubah jadi apa saja. Iya kan? Apakah Tuhan pantas menjadi manusia? Iya. Bang Berry, Pantas jangan ya. lagi di atas awan, Bang. Ya, Ada suara angin. pantas ya. Iya, pantas ya. Oh, pantas Tuhan jadi manusia? Ya, Oke. kenyataannya Apa begitu beda- yang kita Ya, oke. Apa bedanya Bang Berry dengan Yesus? sama manusia. Dia kayak hakikatnya manusia kan. Oke. Kalau memang Yesus pantas jadi manusia, apakah mungkin Tuhan itu BAB? Iya, kodratnya manusia begitu. Cuma kan dia kan ada berbeda dengan nabi-nabi lain. Iya, dia punya kelebihan menyembuhkan orang mati. Itu nubuat yang kita baca di dalam kitab. Iya kan? Jadi Yesus bisa nggak membelah lautan? Kalau membelah lautan semuanya bisa dia lakukan karena dia punya kuasa. Iya. Bisa nggak Yesus seperti Nabi Isa membentuk burung dari tanah liat dan menghidupkannya atas izin Allah? Bisa nggak? Bisa, karena Isa juga kan diyakini oleh orang Kristen. Bisa nggak Yesus pada waktu ditangkap tentara Romawi, dia di situ minta untuk dilepaskan? Saya tidak tahu. Yang saya tahu saya akan jawab. Saya tidak tahu. Bisa nggak pada waktu Yesus dicambuk dia melawan? Tidak berdaya. Kita cuma ikuti film ya, yang Filmnya. penjelasan. Iya, film betul. Kan itu sudah difilmkan. Terus Nabi Musa juga pernah difilmkan tentang Oke. kuasa. Oke. Ini cerita kau bilang bisa semua ya? Ya. Ini satu saja. Yang saya pikir berarti Yesus tidak bisa. Pada waktu Yesus dengan murid-muridnya dalam keadaan lapar, mereka mendapati pohon ara tidak berbuah karena belum musimnya. Kenapa dia tidak bisa menciptakan makanan? Kalau saya tidak tahu, belum belajar sampai situ. Ya. Cuma nubuat yang kita tahu ya, dia bisa memberi makan 5.000 orang. Iya kan? Betul, Bang Berry tadi ngomong. Ya Kalau itu bisa saya saja. belum tahu. Sebentar, Bang Berry kan tadi ngomong. Bisa saja Yesus membelah lautan.
Bisa saja dia itu membuat burung merpati dari tanah liat dan menghidupkannya. Bisa saja, bisa saja, bisa saja. Tetapi memang tidak ada terbukti. Iya. Yang sekarang harus dibuktikan Yesus ketika dia mendapati pohon ara tidak berbuah dalam keadaan lapar dia, kenapa tidak dibuatnya pohon ara itu berbuah? Jawaban Bang Beri, saya tidak tahu. Yang kedua. Ya betul. Tunggu dulu, yang kedua. Ketika Yesus merasa haus waktu dia di atas kayu salib, kenapa dia tidak bisa membuat minuman itu datang kepada mulutnya? Itu saya tidak bisa jawab. Oke. Ya, karena saya tidak tahu. Tunggu dulu, oke. Ketika Yesus jadi Tuhan, apakah murid-muridnya tahu kalau Yesus itu adalah Tuhan? Kalau ya betul. Berarti murid-murid waktu dia naik ke surga, jangan. dia bukan Waktu mereka tunggu dulu. Waktu mereka dipilih oleh Yesus untuk menjadi muridnya, apakah mereka di situ sudah tahu bahwa Yesus adalah Tuhan? Awalnya belum, tapi dengan berdasar nubuatan baru yakin dan percaya, mereka Baru percaya. yakin. Oke. Pada Iya. waktu Yesus ditangkap, murid-muridnya kenapa pada kabur? Ya mungkin takut, ya secara manusia takut. Bang, jangan kata mungkin, Bang. Kenapa murid-muridnya takut dan meninggalkan Tuhan? Iya toh? Karena takut jangan dihukum seperti tentara Oke. Romawi. Tapi bukankah Ya. mereka tahu bahwa Yesus itu Tuhan, Iya kan? bisa berbuat segalanya? Ya tahu. Nah, terus kenapa Pasti mereka tahu. mereka Iya. takut kepada tentara Romawi sementara mereka tahu bahwa itu adalah Tuhan? Kalau itu saya tidak bisa jawab. tahu. Oke. Iya. Ini kayak saya di pengadilan ya. Kalau tidak tahu jawab, dia katakan tidak tahu jawab. Ya, Kalau kenapa harus tahu, dia berbohong katakan ya? tahu. Iya. Kenapa saya harus berbohong kan? Saya suka ini. Oke, saya suka. Terus pada waktu Yesus dikubur, kenapa murid-muridnya tidak ada satupun yang menziarahi kubur Yesus? Iya, memang betul yang kita tahu itu Maria Magdalena yang mendapatkan kuburannya itu sudah 11 kosong. murid Yesus, ya, bukan. 11 murid Yesus, kenapa tidak ada satupun yang menziarahi kubur Yesus? Saya tidak tahu. Oke. Berarti mungkin dalam rasa takut. Oke. Jadi apakah di antara 11 murid Yesus itu ada Matius, Markus, Lukas dengan Yohanes? Ya, Ada? betul. Ada. Ada. Berarti pada waktu Maria Magdalena, Maria ibu Yakobus, Salome waktu menziarahi kubur Yesus, murid-murid Yesus tidak ada bersama dengan Maria, betul kan? Betul, cuma 2 orang itu. Oke. Jadi pertanyaan saya begini. Dari manakah Matius, Markus, Lukas, Yohanes menceritakan di dalam kitab suci Bang Beri kronologis kebangkitan Yesus? Karena dia menampakkan diri setelah dia mati, dia angkat tangannya kan begitu. Inilah tanda paku di tangannya itu kepada murid-muridnya. Tunggu bang. Katanya tidak ada murid-muridnya yang bersama dengan Maria Magdalena ketika datang. Ya, kronologis tentang penyalipan Yesus sampai Yesus dikuburkan. Sementara murid-muridnya pada kabur, menghilang, meninggalkan Yesus. Bagaimana bisa mereka menceritakan itu? Karena saya bilang tadi, itu kan waktu Yesus itu setelah dia bangkit, dia menampakkan diri pada murid-muridnya. Inilah bekas paku. Berarti bukan, jangan bilang bekas paku. Coba abang baca dari Matius, Markus, Lukas. Pada waktu Maria Magdalena datang ke kubur Yesus, di situ malaikat mengatakan engkau akan menjumpai dia di Galilea. Betul kan? Ya. Tetapi di dalam surat Yohanes, saya tunjukkan. Di dalam surat Yohanes, saya tunjukkan ya bang. Biar kita diskusikan. Saya tunjukkan dulu di dalam Lukas ya. Apa katanya? Saya bacakan. Di dalam Lukas
pasal 24 nomor, saya bacakan. Oke, nomor 6. Ia tidak ada di sini, ia telah bangkit. Ingatlah apa yang dikatakannya kepada kamu ketika ia masih di Galilea, yaitu bahwa anak manusia bla bla bla, maka teringatlah mereka akan perkataan Yesus itu, dan setelah mereka kembali dari kubur, mereka menceritakan semua itu kepada 11 murid dan kepada semua saudara yang lain. Mereka mengatakan di sini malaikat mengatakan bahwa Yesus akan menampakkan diri di Galilea. Betul? Ya, Oke. betul. Ya, saya buka yang di sini ya, Bang. Di Yohanes ya. Nah, di Yohanes kita baca apa dikatakan di situ. Itu pagi-pagi benar ketika hari masih gelap, pergilah Maria Magdalena ke kubur itu dan melihat bahwa batu telah diambil dari kubur. Ia berlari-lari mendapatkan Simon Petrus dan murid yang lain yang dikasihi Yesus dan berkata kepada mereka, Tuhan telah diambil orang dari kuburnya dan kami tidak tahu di mana ia diletakkan. Maka berangkatlah Petrus dan murid yang lain itu ke kubur. Keduanya berlari bersama-sama, tetapi murid yang lain itu berlari lebih cepat daripada Petrus sehingga lebih dahulu sampai di kubur. Ia menjenguk ke dalam dan melihat kain kafan terletak di tanah, akan tetapi ia tidak masuk ke dalam. Maka datanglah Simon Petrus juga menyusul dia dan masuk ke dalam kubur itu. Ia melihat kain kafan terletak di tanah, sedangkan kain peluh yang tadinya ada di kepala Yesus tidak terletak dekat kain kafan itu, tapi agak di samping tempat yang lain dan sudah tergulung. Maka masuklah juga murid yang lain yang lebih dahulu sampai ke kubur itu, dan ia melihatnya dan percaya sebab tetapi Maria berdiri dekat, ini nomor 11-nya ya. Tetapi Maria berdiri dekat kubur itu dan menangis. Sambil menangis ia menjenguk ke dalam kubur itu, dan tampaklah olehnya 2 orang malaikat berpakaian putih, yang seorang duduk di sebelah kepala dan yang lain di sebelah kaki di tempat mayat Yesus terbaring. Kata malaikat itu kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis?" Jawab Maria kepadanya, "Tuhanku telah diambil orang dan aku tidak tahu di mana letaknya." Sudah berkata demikian, ia menoleh ke belakang dan melihat Yesus berdiri di situ, tetapi ia tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Pertanyaan saya, bukankah Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya itu pertama di Galilea? Iya, betul. Tapi Betul. kenapa di Yohanes menampakkan diri pertama kali kepada Maria Magdalena di kubur? Saya belum paham ya, belum baca sampai situ. Oke, belum baca sampai situ. Jadi nanti Bang Berry silakan dibaca dari Matius, Markus, Lukas, Yohanes tentang kebangkitan Yesus sampai penampakan Yesus. Ya. Itu memang berbeda, Bang Berry. Jadi nanti Bang Berry bisa menyimpulkan sedikit. Jadi kita close di sini. Nanti Bang Berry silakan bertanya sama saya, ya kan? Apakah apakah Yesus pernah meninggoy? Pernah. Yesus pernah menjadi mayat? Pernah. Apakah Yesus bangkit? Nah, ini yang jadi tanda tanya. Karena apa? Karena kebangkitan Yesus diceritakan Matius, Markus, Lukas, Yohanes itu bertolak belakang atau berbeda betul. Seperti itu ya. Nah, silakan Bang Berry bertanya. Di sini ada Bang Dewa, Bang Bejo dengan Bang Naga. Saya izin dulu 5 menit sebentar itu Faruk, karena di luar ada hujan, saya ambil kain dulu. Oke. Oke. Iya. Silakan. Boleh saya Bang bertanya? Iya. Begini ya, Bang. Saya mau tanya, kenapa ya umat Islam selalu memohon tunjukkan jalan yang benar dalam setiap doa? Itu sih berarti belum menemukan jalan yang benar sampai selalu memohon dimintakan ditunjukkan jalan yang lurus. Iya, Kak. Gimana, Bang? Ya, jadi itu tertulis dalam surah Al-Fatihah, tunjukilah Ya, kami betul. jalan yang Iya. lurus. Iya. Ya kan? Iya. Ya kan? Betul. Nah, jadi pertanyaannya apa ini, Bang? Iya, maksudnya kenapa harus meminta ditunjukkan jalan yang lurus? Berarti belum ketemu jalan kan begitu? Oke.
Jadi begini bang, kenapa umat muslim di setiap sholatnya itu meminta untuk ditunjukkan jalan yang lurus? Yang pertama, karena itu adalah bentuk ketergantungan kami kepada pencipta kami bang. Ketergantungan kami terhadap pencipta kami. Makanya setiap sholat kami ya meminta untuk ditunjukkan jalan yang lurus. Jadi masih berada di jalan yang tidak lurus atau jalan yang tidak benar begitu? Oh tidak lah bang. Iya, Tidak. kenapa harus meminta ditunjukkan selalu jalan yang lurus? Oke. Kan tunggu dulu bang, biar ku jawab bang. Jangan dipotong-potong dulu ya. Itu yang bermakna yang pertama bahwasanya ya kami memiliki ketergantungan bang terhadap pencipta kami. Jika abang katakan berarti belum ditunjukkan jalan yang lurus, jawabannya Ali Imran ayat 19. Ali Imran ayat 19 sudah ditegaskan inna dinna indallahil Islam. Sesungguhnya agama yang diridhoi Allah itu adalah Islam. Ya, jadi nggak bisa mengatakan bahwasanya keberadaan kami saat ini tidaklah berada di jalan yang lurus. Karena apa? Karena Allah sendiri menyatakan bahwasanya Islam itu adalah agama yang dapat ridho dari Allah. Yang ketiga, kenapa kami meminta kepada Allah jalan yang lurus? Ketika dengar dulu Bang Beri. Iya, maksudnya berarti kurang tambah 50 Kang. Ya, gimana Bang? Ya, gimana Bang? Iya. Jadi yang ketiga, kenapa kami meminta jalan yang lurus ya? Karena seandainya satu waktu saja atau 1 menit saja jalan kami menyimpang dari jalan yang lurus, maka hidup itu akan berantakan. Apa itu jalan yang menyimpang dari jalan yang lurus? Ya, ialah jalannya para nabi. Nabi-nabi terdahulu sebelum Nabi Muhammad SAW. Apa itu jalannya? Mengesahkan Allah. Jalannya orang-orang yang mengisahkan Allah. Bukankah Yesus juga berkata demikian? Iya, betul. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Iya. Iya. Iya betul. Tidak ada. Terus. Tiada, maksudnya tidak ada jalan lain selain hanya melalui Dia. Lanjutnya. Itu tidak ada jalan lain selain jalan yang Dia tunjukkan, kan begitu? Kira-kira begitu, Bang? Lanjut ayatnya loh, Bang. Kelanjutan dari Yohanes 14 nomor 6 tadi gimana tadi? Aku Iya, Bapak sudah adalah paham jalan sebetulnya kebenaran. Aku adalah jalan dan kebenaran dan Iya, hidup. dan hidup, Tidak iya. ada yang bisa Iya. ke Bapa Iya, kalau tidak melalui aku. Iya, Bahkan kan? aku. Apakah di dalam Yohanes 14 nomor 6 itu Yesus mengatakan dia adalah jalan kebenaran dan hidup untuk seluruh manusia? Iya, bagi itu Dia katakan itu bagi pengikut-pengikut Dia waktu itu. Nah, siapa pengikut dari Yesus? Yaitu Matius, Markus, Lukas. Bani Israel. Matius 15 nomor 24 sampai 26. Matius 10 nomor 5 sampai 6. Bani Israel. Iya. Ya, dan orang-orang di luar dari Bani Israel, bukanlah orang-orang yang mengikuti jalan yang lurus yang disampaikan oleh Nabi Isa alaihissalam ataupun Yesus, Nabi sebelum Nabi Muhammad SAW. Lantas, bagaimana jalannya orang-orang yang tidak beriman kepada para nabi? Contoh kayak orang abang ini kan tidak bisa dikatakan mengikuti jalan yang lurus. Karena apa? Karena kalian bukanlah umatnya dari Nabi Isa alaihissalam atau bukan umatnya dari Yesus. Contoh, begitu kejinya perjalanan dari orang-orang yang tidak mengikuti jalan yang lurus. Ya, di dalam iman Kristen, kalian tidak memiliki tuntunan dan juga bimbingan dalam hal kalian menjalani proses kehidupan kalian. Ya, perihal terkhusus masalah hukum. Tidak ada satu ayat pun di dalam Bible kalian, ya dalam iman kalian, di mana kalian diberikan aturan perintah tentang aturan atau tentang rukun pernikahan. Tidak ada larangan buat kalian untuk menikahi orang tua kandung, saudara kandung, bapak kandung. Ya, bahkan kalian tidak ada larangan untuk menikahi binatang atau berhubungan dengan binatang. Saya pikirkan Bukankah itu kita bisa berantakan, Bang? bantah. Ketika kita keluar dari koridor jalan yang lurus itu tadi, Iya. ketika kita keluar dari koridor jalan yang lurus, bukankah kehidupan kita seperti binatang? Seperti binatang. Iya, betul. Itu pemahaman Bapak, tapi buat kita tidak, karena Yesus itu mengajarkan ajaran kasih sesama manusia. Nah, mungkin kita melakukan itu bukan berdasarkan kasih. Sekasih-kasihnya ajaran Yesus, apa yang disampaikannya hanya untuk Bani Israel, Bang, bukan orang di luar dari Bani Israel. Bang, tolong jawab dulu ya. Pengertian saya itu, kenapa harus tiap
sholat harus minta ditunjukkan jalan lurus. Berarti bukankah juga abang di iman Kristen diajarkan doa Bapa kami? iya betul. Itu Dan memang berikanlah kami tidak, makanan yang secukupnya. tidak Dan meminta berikanlah jalan. kami makanan secukupnya. Ketika Iya, abang betul. berdoa meminta, berikanlah kami makanan secukupnya. Apakah abang belum diberi makanan? Ya, itu kan seperti ini, bukan masalah makanan. Begini Pak. Di dalam kan doa kalau Bapak kami doa kan ada itu kalimat doa. mengatakan, dan berikanlah kami makanan yang secukupnya. Ketika Iya, abang berdoa meminta, berikanlah kami makanan yang secukupnya. Bu, apakah pada saat itu Anda belum diberi makanan yang secukupnya? Tergantung. Tergantung. Sama Cuma halnya begini doa masalah tadi, Bang. ketika kami Jawab meminta dulu kepada Allah ya. jalan yang lurus, bukan Iya. berarti kami belum menemukan jalan yang lurus. Akan Kenapa tetapi, harus memohon itulah terus? ketergantungan apa? Kenapa harus memohon terus? Tunjukkan Kenapa kami abang harus jalan. memohon terus? Untuk Iya. dicukupi makanan abang secukupnya, kenapa harus memohon terus? Ini kan sudah Berarti pelanggaran. enggak, Di dalam doa Bang Beri. Bapak kami, abang Iya. memohon terus meminta makanan yang secukupnya. Berarti Bang Beri ini tidak sering mengucapkan doa Bapa kami ya? Karena kami setiap sholat harus. Itu wajib Iya. itu Al-Fatihah. Jadi sekarang Nah, kenapa sekarang harus tunggu dulu, meminta Kak. Sebentar dulu Bang jalan Beri, yang Bang Beri, lurus? sebentar. Berarti Bang selama Beri, ini kan sebentar. tidak berada Sebentar di Bang jalan yang Beri. lurus. Aduh. Tahan dulu. Aduh, yang baru masuk ini siapa ya? Bang Beri, Al-Fatihah itu wajib diucapkan ya ketika kami melakukan sholat wajib 5 waktu. Ya kan? Nah, jadi selalu diucapkan. Nah, sekarang nanti pertanyaannya ke Bang Beri, apakah Bang Beri selalu mengucapkan doa Bapa kami? Kalau abang jarang, ya cocok. Iya. Makanya jadi abang itu tidak pernah bukti. selalu meminta. Iya, gini Itu loh, Bang. itulah buktinya. Itu Yuk. buktinya luar biasanya iman Islam daripada mereka ini. Karena apa? Umat Islam tak pernah dalam sholatnya minta makan, nggak pernah. Di dalam sholatnya tidak pernah berkali-kali mengutarakan, ya Tuhan, ya Allah, ya Tuhanku cukupkan makanan kami, nggak pernah. Karena hidup kami tidak sebatas tentang perut saja. Akan tetapi hidup kalian hanya sebatas perut saja. Karena di dalam doa Bapak kami ada kalimat mengatakan, berikanlah kami makanan kami yang secukupnya. Makan, dan makan lagi ini. Karena yang kalian beri, makanya di dalam surah Al-A'raf ayat 179, orang-orang di luar Islam dikatakan seperti hewan ternak, dan memang hewan ternak lah ini hanya meminta makan. Yang minta makan tuh hewan ternak itu, karena hewan ternak itu diciptakan di dunia ini hidupnya hanya untuk makan. Ketika kami umat Islam sudah kami sampaikan kepada kalian doa di dalam Al-Fatihah kami meminta jalan yang lurus itu tadi ya, salah satu bentuk ketergantungan kami kepada Allah agar hidup dan mati kami tak terlepas dari koridor jalan yang lurus itu tadi. Apa itu jalan yang lurus itu tadi? Jalan yang lurus itu tadi itu din, kajiannya panjang Bang. Din tak bisa tak serta-merta hanya cukup dikatakan agama, tidak. Din itu tuh bukan sebatas agama. Din itu juga muamalah. Din itu juga hukum. Din itu juga perkataan. Din itu juga pemikiran. Din itu juga hubungan sosial, itu din. Dan semua yang menyangkut dalam din itu tadi ya merupakan pegangan untuk kami menuju jalan yang lurus. Kami tak pernah berpikir tentang makan. Kalau kalian kan sikit-sikit makan. Berilah kami makanan yang secukupnya, makan. Maka tak heran pemikiran kalian hanya sebatas di perut kalian saja. Makanan kalian, perut kalian tercukupi, akan tetapi kebutuhan rohani kalian sangat kekurangan. Dan menjadi satu-satunya bahagian dari iman, ya bahagian yang di luar dari ajaran dari Nabi Ibrahim, Nabi Adam alaihissalam sampai dengan Nabi Muhammad SAW, tidak ada satu nabi pun yang mengingatkan hanya untuk makan. Tak ada mengajarkan doa makan.
Doa abang pagi, abang minta cukupkan makanan kami secukupnya. Berdoa abang siang hari, cukupkan makanan kami secukupnya. Doa abang sore hari, cukupkan doa makanan kami secukupnya. Doa abang malam hari, cukupkan makanan kami secukupnya. Dan besok pun cuma makan, makan, makan dan makan yang abang minta. Maka pantas di dalam surah Al-A'raf dikatakan kalian itu seperti hewan ternak. Kok terbukti kan? Seperti hewan Itu ternak. Silahkan. Iya itu. Yang waktu Yesus dicobai, rubahlah Ya. batu ini menjadi roti. Apa jawab Makannya Yesus? Bukan. Yesus mengingatkan, anak manusia hidup bukan dari roti saja, melainkan firman Tuhan. Jadi Yesus sebenarnya sudah mengingatkan bahwa firman Tuhan itu wajib kalian itu baca, tapi enggak, ini pulang gereja taruh di atas lemari berdebu, hari Minggu kemudian entah mau gereja entah tidak terserah, 2 minggu kemudian rupanya udah membangun. Iya. Jadi di situ perbedaannya Bang Beria. Ya, iman kalian hanya sebatas makanan, sementara iman umat Islam itu ya tak terlepas dari ketergantungan dia terhadap penciptanya. Tak pernah berpikir tentang makanannya. Karena apa? Kami yakin dan percaya. Kami yakin dan percaya kami tak akan menemui kematian sebelum Allah cukupkan semua rezeki yang telah ditetapkan atas kami. Tak perlu kami minta-minta itu tentang makan. Kalau orang abang kan enggak. Kalian ragu terhadap Tuhan kalian. Kalian ragu terhadap Tuhan kalian mencukupi rezeki kalian. Maka tak heran doa tentang minta makanan itu disisipkan dalam doa doa tentang minta makanan itu disisipkan dalam doa Bapa kami kalian. Bapak masih ingat ya? Bapa kami yang di surga, diguruskanlah namamu, datanglah kerajaan, memberi jadilah kehendakmu di bumi dan di surga. Berilah kami makan makanan. Makanan, masa abang masih minta lagi tentang makan, Bang? Sementara abang tinggal di atas buminya Allah, buminya Tuhan kalian. Apapun yang keluar dari atas bumi ini bisa menjadi makananmu. Tapi masih diajarin lagi kok cara minta makan sama penciptamu. Aneh itu. Nanti siang berilah kami makanan kami secukupnya, makan. Nanti malam berilah kami makanan kami secukupnya, makan. Besok pagi berilah makanan kami secukupnya, makan. Makan. Silakan Bang Beri, silakan. Bang Beri. Beri, silakan buka mic, Beri. Itu Nora, ambil alih. Itu Nora. Bang Farouk lagi ada nelpon dari Prabowo, dia mau diangkatkan jadi bukan satpam rumah sakit lagi, mau dijadikan satpam Pertamina. Beri, buka mic-nya. Iya. Nah. Itu Nora. Suruh dia tanggapin itu. Tanggapin dulu. Yang baru naik boy si itu di mute dulu. Nanti baru saya sapa. Beri, ditanggapi dulu. Udah. Percuma kalau mau jawab sesuai selalu makanannya dijawab. Bosan kan? Iyalah bosan lah makan terus kan. Iya, Lama-lama saya tanya kan gapok lah, kayak pertanyaan awak. saya itu kan bukan itu, bukan masalah materi kehidupan manusia. Ini kan menyangkut iman dan kepercayaan. Kenapa harus bawa ke masalah kehidupan sosial manusia tentang makan minum? Iya kan? Ya karena kan ada di doa Bapak kami. Cuman Kan analoginya sama, Bang. Analoginya sama. Ketika Abang bertanya, kenapa umat Islam itu dalam sholat 5 waktunya itu yang diminta itu berikanlah, tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Aku udah jawab. Karena kami memang tidak bisa, karena kami memiliki ketergantungan kepada pencipta kami. Iya, makanya Yang abang harus berhak atas jujur jalan dulu. itu adalah Jujur dulu pencipta untuk kami. harus Dengar jujur Bang. dulu untuk mengatakan Iya, bahwa dengar abang dulu. tidak pada jalan yang Dengar dulu. lurus kan? Itulah Iya. kita maksud saya. Harus ngaku Nah, dulu. akan tetapi abang mengatakan berarti kalian tidak berada di jalan yang lurus kan? Kan gitu kan abang bilang? Iya, karena Nah, selalu karena kalian memohon. masih meminta, karena kalian masih
meminta ya kepada Tuhan kalian ditunjuki jalan yang lurus, kan gitu tadi kan? Pertanyaan abang kan? Benar nggak? Nah, maka aku berikan analogi perbandingan. Bagaimana dengan kalian? Untuk membenarkan perkataanmu tadi, berarti ketika kau meminta kepada Tuhanmu yang tertulis dalam doa Bapa kami, meminta makanan yang secukupnya, berarti waktu itu kan belum dapat makan. Jangan bawa ke situ. Belum dapat. Jangan bawa ke situ. Jawab dulu. Jawab dulu. Abang belum berada di jalan yang lurus kan? Kalau abang sudah berada di jalan lurus, nggak mungkin harus meminta tunjukkan kami jalan yang lurus. Iya kan begitu. Jawab dulu, ngaku dulu. Mau memojokkan aku, akan tetapi jika dikaji di dalam doamu sendiri, abang nggak Jawab dulu, tunjukkan itu jalan namanya yang menang lurus. sendiri. Akui dulu bahwa abang tidak berada pada jalan lurus. Harus akui dulu itu. Berry, udah dijawab sama Bang Faru. Aku udah sampaikan. Buktinya kami berada di jalan yang lurus. Yang pertama, buktinya ya. Yang pertama, bukti ini pertama, ya. Abang sepakat nggak jika ada seorang anak menikahi mama kandung yang sudah jadi janda? Sesat nggak itu? Jangan begitu ya, karena kalau kita berbicara masalah najis itu kita tidak mau. Karena Sesat nggak? Keluar nggak orang dari jalan yang lurus ketika dia menikahi mama kandung yang sudah jadi janda? Keluar nggak dari jalan yang lurus itu? Ya keluar lah, karena dalam Kristen itu tidak pernah diajarkan begitu. Terus tadi abang katakan bahwasanya kami saat ini belum berada di jalan yang lurus. Coba kita kaji di dalam surah An-Nisa ayat 23, kami dilarang menikahi mama kandung kami, saudara kandung kami, ayah kandung kami. Kalau sama mau jawab lagi dibilang ada banyak aturan yang lain. Makanya dan kami mengamalkan itu karena apa? Karena kami dilarang. Hasil dari doa kami meminta ditunjukkan jalan yang lurus, diberikanlah rambu-rambu di jalan yang lurus itu tadi. Apa rambu-rambunya? Salah satunya jangan kau nikahi saudara kandungmu, mama kandungmu, bapak kandungmu. Sekarang kita tengok apakah kalian berada di jalan yang lurus? Ada nggak ayat dalam Bible abang dilarang menikahi mama kandung abang? Silakan. Ada nggak ayat dalam Bible abang dilarang menikahi mama kandung kalian? Mana mama kandung abang sudah jadi janda? Silakan. Bang Berry. Dijawab Bang Berry, ada nggak larangan dalam Bible kalian, larangan dari Yesus, kalian menikahi mama kandung kalian, ada nggak? Silakan. Bang Berry, nanti dulu lah makan dedaknya Bang Berry ya. Nanti dulu, lagi penyakit kalian, diskusi sambil apa, ngemil-ngemil dedak, aduh. Jawab dulu Bang Berry, ada nggak larangannya Bang Berry biar kita lihat siapa yang berada di jalan yang lurus, siapa yang berada di jalan yang kesesatan atau keluar dari jalan yang lurus. Karena tadi aku sudah nyatakan ya, orang-orang yang tidak dilarang untuk menikahi mama kandung yang sudah jadi janda, berarti dia keluar dari koridor jalan yang lurus. Ya, aku udah sampaikan tadi tuntunan kami pada jalan yang lurus tadi surah An-Nisa 23. Di kalian ada nggak larangan menikah mama kandung yang sudah jadi janda, Bang Berry? Bang Berry. Aku jawab, tidak ada. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bang Faruk. Waalaikumsalam. Iya, Bang Naga, itu Nora. Karena Bang Berry masih asik mungkin ya mengunyah dedaknya. Saya masuk Lanjut. Masya Allah, belum paham juga. Tapi itu dia akan bertahan di situ, Bang Faruk, dengan pertanyaannya bahwa kenapa dia aneh gitu. Maksudnya kenapa sudah di jalan yang lurus tapi minta ditunjukin jalan yang lurus terus begitu. Jadi kita mesti ini juga memahami juga pemahaman dia tuh stuck di situ gitu, nggak masuk itu ke apa namanya. Ya, makanya gini Bunda, aku memberikan analogi di iman Kristen ada juga doa Bapa kami, di mana doa Bapa kami hukumnya itu seperti wajib bagi mereka. Setiap doa mereka itu harus diawali dengan doa Bapa kami. Di dalam doa Bapa kami ada kalimat, berilah kami makanan yang secukupnya. Makanya
Nah, jika dia memang berpegang pada pemahamannya, maka berarti ketika mereka berdoa di doa Bapa kami yang di dalamnya ada kalimat berilah kami makanan secukupnya, berarti mereka pada saat itu belum dapat makan gitu. Iya, padahal sudah ada makan ya di mejanya ya, di depannya. Ya kan, Iya, iman modal makan ya, iman modal makannya makan saja sudah bangga. Masih mending kita minta jalan yang lurus, Kak. Tidak nampak keserakahan Betul. kita seperti binatang. Mereka Iya, betul. itu pagi minta makan, Betul, siang Yang minta makan, malam makan. Iya. sore minta makan, Oke. malam minta makan dan makan. Nah, makanya dulu teman-teman ya, Iya. ketika aku mengenal surah Al-A'raf 179, aku terkejut. Di situ dikatakan orang-orang di luar Islam itu seperti hewan ternak. Terkejut aku. Iya. Oh, pas kali kepikir aku dulu ya. Pas kali salah satu pemikiran itu begitu tentang makanan tadi. Pagi, siang, sore, malam mintanya makan. Kan kayak hewan ternak. Kayak hewan ternak itu minta makan aja pagi, siang, sore, malam. Dikit-dikit makan ya, dikit-dikit makan. Iya. Ya oke. Boleh. Oke, boleh, kita Bang Farouk. sapa-sapa tamu Saya- dulu ya. Kita sapa tamu dulu ya. Kak Ya, yang tadi. nanti saya boleh menambahkan sedikit ya, mungkin untuk menambah saja pemahaman si Bang Berry ini, mudah-mudahan dia bisa menerimanya, boleh ya nanti setelah ini ya. Oke, silakan, Bang. Boleh. Kita sapa tamu dulu ya. Boy, buka mic-nya Boy. Selamat pagi, agama apa? Boy si Mang Munsong ya? Iya, saya Muslim saya Bang, udah Muslim. Muslim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muslim ya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Bang. Muslim, alhamdulillah. Ini di bawah ini siapa ini? Yuspina Batubara. Selamat pagi, agama apa? Yuspina Batubara. Yuspi Batubara. Buka mic-nya. Nanti ku tambah pina loh, ada A loh. Yuspi Batubara. Gak ada ya. Saya turun. Ini udah dinaikkan tadi nama-nama. Aduh, ngapain dinaikkan lagi Bang? Siapa naik? Kau usah dinaikkan lagi. Dia mau ngapain? Tunggu dulu Bang Naga, biar aja. Mau ngapain dia? Biar aja Bang Naga. Biar aja. Udah mau beli ngapain tadi dia. Mau ceramah udah beli tadi. Udah mau ceramah. Biar aja. Nggak butuh. Biar aja. Biar Mau aja. ngapain dia? Oke. Biar aja. Mau ngapain? Silakan. Oke Kak Yanti, ditambahin Kak yang Kak Yanti. Lanjut Kak Yanti. Terima kasih Bang Naga dan Bang Farouk. Tapi sudah turun ya kayaknya ya, Bang Berry-nya ya, mungkin masih dengar ya di bawah. Insya Allah saya akan menambahkan saja, mudah-mudahan beliau masih menyimak. Jadi apa yang dikatakan Bang Farouk itu betul sekali. Kami umat Islam ini sangat bergantung, bahkan seluruh alam ini bergantung kepada Allah. Ya, Allahus Samad, Allah tempat bergantung segala sesuatu. Itu kami pegang betul itu ya, Bang Berry ya. Dan saudara-saudara Oten yang lain supaya pemahaman aja bahwa kami Islam itu begitu. Nah, kami diajarkan untuk selalu berdoa. Berdoa adalah ibadah. Nah, salah satunya itu sholat. Dalam sholat itu isinya ya adalah zikir-zikir, artinya doa-doa, permohonan kepada Allah. Kenapa wajib Al-Fatihah kami baca? Dalam satu ayatnya adalah Ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah kami jalan yang lurus dan benar. Karena begini, Bang Berry ya, dan semua juga saudara muslimku, kita itu meminta selalu jalan yang lurus dan benar itu, bahkan bukan saja dalam surat Al-Fatihah yang kita baca wajib minimal 5 kali waktu sholat ya, tapi 17 kali tentunya ya. Nah itu di luar itu pun ada doa. Ya muqallibal qulub sabit qalbi ala dinik, ya Allah tetapkanlah kami ini dalam hidup kami ini dengan din ini, agama ini, Islam ini, iman Islam ini. Itu kami mintakan. Kenapa Bang Berry? Karena manusia ini kan kalbunya itu berbolak-balik. Siapa yang bisa memastikan segala sesuatu di dunia ini? Tidak ada yang pasti Bang Berry. Ya, begitupun iman apalagi manusia ini naik turun. Nah, di kami itu begitu. Iman manusia itu naik turun, kecuali para nabi ya. Nah, kita manusia biasa ini naik turun. Maka kita mintakan, karena kami diajarkan oleh nabi kami, diterangkan bahwa ada orang-orang yang pagi beriman, sore dia kafir.
Sore beriman, pagi dia kafir. Nah, begitu. Jadi kami mintakan itu kepada Allah, Rabb yang memelihara kami, yang menciptakan kami, yang menciptakan langit dan bumi ini untuk menjaga iman kami. Terus tunjukkan kami jalan yang lurus dan benar. Sekarang kalau saya tanya Bang Beri, apa Bang Beri dalam satu hari, atau kita semualah dalam satu hari tidak ada berbuat dosa, tidak ada ghibah misalnya, membicarakan orang tanpa kita sadar, atau kita ada rasa apa dalam hati yang tidak baik gitu ya, ada sombong sedikit, iri sedikit, itu manusia seperti itu memang diberikan Tuhan, ya diberikan Allah itu sifat fujur ya, jadi ada takwa, ada fujur. Nah, dalam rangka kita supaya menguatkan ketakwaan ini dan merem atau menjaga supaya fujur ini kita tidak lepas ya, tidak meningkat begitu ya, kita rem itu, kita jaga itu. Nah, itu dengan berdoa kepada Allah, karena dalam Islam itu la haula wala quwata illa billah, tidak ada satu apapun yang bisa tanpa pertolongan Allah, tidak ada. Jadi selalu meminta pertolongan kepada Allah. Begitu ya, Allahus Samad, Allah tempat bergantung segala sesuatu. Dia yang membolak-balikan hati kita. Jadi karena keimanan Islam kita ini yang sudah disebut oleh Allah bahwa itu adalah yang benar, ya, inna dina indallahil Islam, bahwa Islam ini benar, ya tentu kita bersyukur bahwa kita sudah ada di dalam kebenaran ini, di dalam jalan yang lurus dan benar ini. Maka kita mintakan kepada Allah supaya Allah tetapkan itu sampai kita di akhir hayat kita, sampai kita menutup mata, sampai Allah memanggil kita dengan husnul khotimah. Begitu ya Bang Beri, mungkin bisa dipahami ya. Bunda izin bertanya boleh Bunda? Sebentar boy. Kita Ega, tadi udah saya turunkan apa yang mau disampaikan. Kita naikkan noten yuk. Biar diskusi yuk. Apa yang mau disampaikan? Tadi sudah saya turunkan. Anda seorang muslim tadi, apa yang mau disampaikan? Mohon maaf sebelumnya kan gitu. Ini saya mau bertanya juga. Kalau Mungkin bertanya sama muslim, langsung ke masjid, bukan bertanya di sini di room. Ini room edukasi. Enggak. Iya kan tadi kan begini, masalah hoten itu kan yang mungkin kan karena akalnya aja belum terbuka. Kalau masalah untuk menyembah Yesus itu kan, Yesus itu kan apa sih artinya, kan seperti itu. Isa itu apa artinya, kan gitu. Mungkin orang itu yang mengakali itu menyembah orangnya, bukan menyembah Yesusnya ataupun Isanya. Isa itu kan artinya kesadaran keilahian, kan gitu. Nah disitulah mungkin salah-salah saudara kita tuh yang menyembah Yesus itu sebagai Tuhan gitu. Sebetulnya nggak ada yang salah atau gimana, cuman penempatan. Yang nyembah selain Allah itu salah. Kok bilang nggak salah, bodoh kan? Makanya saya tadi kan mau saya turunkan karena Bang Faruk naikkan. Bentar lagi sebentar. Arman buka mic-nya. Arman Syah buka mic-nya. Arman Syah buka mic-nya. Arman Syah nggak ada ya. Boy, saudaraku, apa yang mau ditanya? Ini kan masalah dengan jalan yang lurus kan gitu. Kan katanya tunjukilah kami jalan yang lurus, yaitu jalan orang-orang yang telah engkau beri nikmat kepadanya, bukan jalan mereka yang dimurkai dan bukan pula jalan mereka yang sesat. Maksudnya gini, yang dimurkai ini siapa, yang sesat ini siapa gitu maksudnya. Udah gini aja Bang, gak usah kita timpa lagi perihal tentang jalan yang lurus. Jadi gini ya, kita harus tahu kita berada di mana ini. Komal ini komal apa? Komal ini komal lintas agama Bang. Komal debat kita di sini Bang. Ya, dari 100 orang Kristen ya, 0,1 orang saja itu yang mencari kebenaran. Jadi gini loh, ilmu itu sesuatu yang sangat berharga dan juga mulia. Jangan kita berikan kepada ilmu itu kepada orang yang tak menginginkan ilmu. Sia-sia ilmu itu. Contoh kayak Bang Dio mungkin mendapatkan ilmu itu bertahun-tahun dia belajar. Akan tetapi dia sampaikan ilmu itu kepada orang yang tak menginginkan ilmu itu tadi. Sayang ilmunya Bang, mubazir. Kalau kita kaji itu tentang jalan yang lurus itu tadi, satu sama lain kita sudah mau mendapat pemahaman dari guru kita. Cukup kita gini, tujuan dari si Beri tadi bertanya, kita sudah tahu dia mau menyerang.
Karena ini perang, kita berikan serangan balik. Dia mau memukul rusuk kiri kita kasih pukulan rusuk kanan kita tanpa harus kita menjelaskan bagaimana cara memukul rusuk kirinya. Kecuali ini tadi, komal kita ini adalah komal dakwah, boleh kita satu sama lain menjelaskan. Karena begini teman-temanku, seiring semakin luasnya penjelasan yang kita sampaikan kepada mereka, nanti mereka jadikan itu jadi senjata mereka untuk menyerang kembali kita. Tak perlu kita memberikan informasi lebih dalam tentang Islam kepada mereka. Apa itu jalan yang lurus? Bang Faruk pribadi 7 tahun aku belajar Bang. Sampai detik ini aku masih belajar itu tentang jalan yang lurus itu tadi. Dari guru Bang Faruk yang bersanad. Apakah kau bisa menjelaskan Bang Faruk sebagaimana menjelaskan kepada orang yang membutuhkan penjelasan tentang jalan yang lurus tadi? Insya Allah bisa. Semua dari kita tuh bisa. Akan tetapi kita nggak bisa pungkiri ada sesuatu yang jika kita sampaikan di muka umum itu akan jadi fitnah. Bahkan Nabi Muhammad SAW menyampaikan kepada kita, berbicaralah kamu, salah satu akhlak mulia dari seorang orang yang beriman ialah dia berbicara kepada seseorang ya disesuaikannya apa pembicaraannya ini dengan kadar keilmuan seseorang tersebut. Jangan terlalu tinggi kali disampaikan. Bahaya, nanti yang bahayanya di mana? Ketika dia memberikan serangan balik itu menjadi bahan mereka untuk mengolok-olok kembali kepada kita. Cukup. Tujuan dia kan nyerang, kita serang, kita berikan dia serangan balik. Kita berikan dia pukulan lebih keras kepada dia. Terdiam, dia udah selesai. Jika dia ingin mencari kebenaran, dia ingin mendapatkan ilmu, tidak begitu cara bertanya dia. Percayalah. Karena apa? Saya pun dulu mencari, sama itu orang ini mencari. Modal pertanyaanku tidak itu. Tidak tentang jalan yang lurus itu tadi yang kutanyakan. Sebelum aku masuk Islam, aku sudah tahu di dalam Al-Fatihah ada tulisan tunjukilah kami jalan yang lurus. Akan tetapi karena memang niatku mau belajar, aku tidak berniat untuk menjadikan doa dari jalan yang doa dari surat Al-Fatihah itu menjadi senjata untuk mengolok-olok Islam atau merendahkan Islam. Tidak. Ada hal yang lebih penting dari situ yang harus kupelajari. Ketika yang lebih penting dari situ sudah kupelajari, maka aku tidak akan terbentur dengan doa dari Al-Fatihah jalan yang lurus. Karena apa? Niat aku dari awal belajar. Makanya tadi ku kasih kepada mereka analogi adalah doa dari bagian dari doa Bapa kami. Berilah kami makanan yang secukupnya. Berkali-kali Bang Faruk katakan, aku pertama kali baca surah Al-Araf 179 itu terkejut aku. Teringat aku dengan doa Bapa kami itu. Iya ya. Kok kayak itu ya? Sikit-sikit mintanya makan. Kan memang hewan ternak itu yang ingat makan. Hewan ternak yang ingat makan. Manusia tak ingat, hanya makan dan makan. Karena memang hewan ternak dilahirkan, dibesarkan ya hanya untuk makan. Setelah itu dijual. Hitungan kilo dagingnya gitu loh. Nah, Assalamualaikum Pak Yusuf, silakan. Dan untuk penjelasan pun teman-teman ya gini, apalagi jika ingin diberikan penjelasan lebih dalam tentang Islam, coba kita lemparkan kepada saudara kita yang lebih kompeten. Siapa? Kalau di komat ini ya, yang Bang Faruk lihat kan ada Bang Dio di sini, gitu loh. Kalau dia ingin lebih dalam, aku gak gitu teman-teman. Aku tidak akan mau berbicara tentang Islam lebih dalam jika di sampingku aku tahu ada yang lebih memahami hal itu, lebih fakih tentang hal itu. Kulemparkan kepada dia. Apakah itu akan membuat si Faruk dipandang orang bodoh? Nggak apa-apa. Silakan. Karena para sahabat pun dulu seperti itu. Ketika orang bertanya tentang ilmu, Umar akan memberikan kepada Ali. Ketika orang bertanya tentang kebijaksanaan, Umar akan memberikan kepada Abu Bakar As-Siddiq. Akan tetapi jika ada orang yang mengadu tenaga, mengadu kekuatan, Umar yang akan maju, berikan kepada aku 20 musuh, kata Umar. Jadi ditakutkan nanti kita salah berbicara ketika berbicara tentang Islam lebih dalam lagi. Lanjut yang lainnya. Alhamdulillah. Boy, mohon maaf ya, saya turunkan karena saya kosongkan 2 room untuk Oten ya. Mohon maaf saudaraku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bang, terima kasih. Waalaikumsalam. Naikkan Oten lah. Diskusi kita ini bukan room kaidah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz. Sehat Ustaz? Alhamdulillah sehat ini. Udah tambah Ustaz? Kalau urusan madu Bang Faruk lah jagonya lah. Enggak, udah tambah. Oh, tambah makan atau tambah apa nih? Tambah madu. Lanjut Ustaz, lanjut. Kenapa jalan yang lurus ya? Kalau ada belokan belok lah. Jangan lurus melulu. Ntar ketabrak Eka lah. Putra. Sebentar Ustaz ya, maaf ya. Eka Putra, selamat pagi, agama apa? Eka Putra, selamat pagi, agama apa?
Eka Putra, selamat pagi, agama apa? Lanjut Ustadz, saya sambil cari Oten. Kenapa? Kenapa? Dengan jalan yang lurus kenapa Bang Faruk? Kenapa Bunda Nora? Kalau ada belokan saya udah bilang belok, jangan lurus melulu, ketabrak. Baik, dari tadi Dewa diam ya, karena apa sih tidak disuruh berbicara gitu kan? Karena di sini mungkin apa sih sudah pas. Bang Dewa rupanya. Baik, sudah pas jawabannya semua dari umat Muslim. Nah, begini ya. Tadi Bang Faruk sudah beranalogi luar biasa. Mereka minta makan, dan salah satu mujizat yang ada di dalam Bible mereka, Yesus itu merubah air menjadi anggur. Maka tidak salah kalau umatnya itu di samping kekenyangan, mereka pun banyak yang mabuk. Sesuai di dalam Amsal 31 nomor 6, berikanlah minuman keras kepada orang yang hendak binasa. Ajaran seperti apa yang seperti ini? Nah, terus pada saat membawa satu ayat yang mengatakan, akulah jalan, hidup, dan kebenaran. Nah, kita bermain analogi ya. Akulah jalan. Coba tunjukkan di Indonesia ataupun di luar negeri, ada nggak jalan Yesus? Satu aja, ada nggak? Nggak ada. Tidak akan pernah yang namanya ketemu jalan Yesus. Yang ada adalah jalan Muhammad Toha, jalan Muhammad Tamrin. Bahkan rumah saya pribadi, jalan Muhammad Yusuf tidak pakai PI, tapi PA. Nah itu ya. Jadi jalan menuju surga melalui pintu Yesus itu sudah tidak ada jalannya. Sekarang yang ada adalah jalannya Nabi Muhammad SAW. Cari di Indonesia ataupun di luar negeri, kalau adalah jalan Yesus, tidak akan pernah yang namanya ketemu. Ini berdasarkan dari akal, berdasarkan dari logika. Tetapi orang tadi ketika membaca, tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Betul tadi kata Bang Boy. Siapa jalan yang lurus itu? Ya dilanjut ayatnya. Jalan orang-orang yang telah engkau ridhoi. Siapa itu? Para nabi, para solihin, para tabiin, para suhada, dan lain sebagainya. Tetapi bukan jalan yang engkau murkai. Siapa yang Allah murkai? Jelas, Abu Jahal laknatullah, Fir'aun laknatullah, Namrud laknatullah. Kenapa dia tidak melanjutkan ayatnya? Seperti itu, ya. Nah, terus ketika yang namanya Bang Faruk mengatakan ini adalah contoh bahwa kita itu bergantung kepada Allah. Betul diakui. Bergantung kepada kawan, itu kawan bisa menjadi lawan. Bergantung kepada pohon yang rindang itu akan roboh. Bahkan bergantung sekalipun pada bayangan kita, bayangan akan hilang ketika tidak ada yang namanya sinar. Jadi bergantunglah kita hanya kepada Allah. Manusia sombong adalah manusia yang tidak mau berdoa. Sombongnya seorang manusia yang pertama, manusia yang tidak mau berdoa, dan yang kedua, manusia yang tidak mau bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu aja singkatnya dari Dewa ya. Silakan dilanjut. Oke, kita sapa tamu dulu ya. Lintan, selamat pagi, agama apa? Masih pagi ya. Ya, agama apa? Kari Kristen. Oke, di mute dulu ya. Oke, di mute dulu ya. Om Ji, selamat pagi, agama apa atau selamat siang? Om Ji. Om Jet. Om Net. Selamat siang. Agama apa? Kristen. Oke. Mantap. Oke. Yang siapa dulu yang mau yang melanjutkan, Lintan atau Om? Tanggapan dikit boleh nggak, Bang Naga? Apa? Tanggapan sedikit gitu tentang boleh, jalan banyak pun boleh. Jangan jalan lurus, jangan jalan belok ya, ke rumah janda ya, jangan ya. Oh iya dong. Jadi gini ya teman-teman semuanya, kalau ada membawa syubhat jalan yang lurus lalu disambungkan ke Yesus, ke Yohanes 14 nomor 6, bilang aja sama mereka seperti yang disampaikan Bang Dewa tadi itu ya, bahwa jalan yang lurus itu seperti apa. Ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah kami jalan yang lurus, siratal ladzina an'amta alaihim, yaitu jalan yang engkau beri nikmat, jalannya para nabi, orang soleh, para syuhada. Terus ghairil maghdubi alaihim,
dan jangan jalan yang engkau murkai. Kalau kita buka beberapa tafsir, contoh tafsir Jalalain atau Ibnu Katsir, siapa yang dimaksud dengan jalan yang dimurkai itu adalah jalannya Bani Israel atau Yahudi. Mereka senang membunuh para nabi. Mereka selalu membunuh utusan Allah kalau utusan tersebut tidak sesuai dengan kriteria yang mereka mau. Maka dari itu jalan yang dimurkai adalah jalannya orang-orang Yahudi. Terus ghairil maghdubi alaihim waladdallin, dan jalan yang sesat. Siapa jalan yang sesat? Menurut tafsir yang saya sebutkan tadi, tafsir Ibnu Katsir, tafsir Jalalain, jalan yang sesat adalah jalan yang menuhankan manusia, atau sebutannya saya langsung aja ya secara telak, yang dimaksud adalah jalan Kristen, jalan yang dolalah, jalan yang sesat. Kalaupun mau disambungkan juga ya, siapa jalan yang lurus, kita juga bisa buka ke dalam Quran surah Yasin tuh ya. Wa ani'buduni hadza siratum mustaqim, dan menyembah Allah adalah jalan yang lurus. Tuh, menyembah Allah dalam Quran surah Yasin ayat 63. Kalau maksa ya dipindahkan ke Yesus ya, dipindahkan ke Yesus. Yohanes 14 nomor 6, akulah jalan kebenaran dan hidup. Nabi Muhammad pun juga seperti itu. Nabi Muhammad itu jalan kebenaran dan hidup. Di mana Nabi Muhammad itu jalan? Quran surah Al-An'am ayat 153. Wa anna hadza siratim mustaqima, dan aku adalah jalan yang lurus. Jalan Nabi itu. Terus di Ali Imran ayat 31, qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Apabila kamu mencintai Allah, maka ikutilah jalanku. Jalan Nabi Muhammad itu ya teman-teman. Terus apakah Nabi Muhammad juga kebenaran? Quran surah Al-Baqarah ayat 119. Ya, di situ dikatakan seperti apa? Inna arsalnaka bil haq, sesungguhnya kami mengutus Muhammad dengan kebenaran. Atau Quran surah Muhammad ayat 2, Nuzzila ala Muhammadin wa huwal haqqu mir rabbihim. Apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad itu kebenaran dari Tuhannya. Kebenaran juga Nabi Muhammad itu. Terus apakah Nabi Muhammad juga seperti Yesus menjamin hidup yang kekal? Oh jelas dong, jelas. Di mana dalilnya? Hadis riwayat Muslim, kullu ummati yadkhulunal jannah illa man aba. Semua umatku akan masuk surga kecuali Bang Dewa. Nah, jadi seperti itu maksudnya. Semua umatku akan masuk surga kecuali Bang Dewa. Ya kan kayak gitu ya. Jadi Nabi Muhammad itu juga adalah menjamin hidup yang kekal. Jadi seperti itu teman-teman ya. Kalau mereka membawa syubhat seperti itu, lanjutkan saja ayatnya, bahwa jangan jalan seperti Yahudi dan jangan jalan seperti Kristen yang menyembah manusia sesuai tafsirnya. Jadi mungkin itu yang saya sampaikan. Mantap Pak Ustadz Yusuf. Dewa tambahkan Oke, sedikit. oke, Dewa tambahkan terima kasih. sedikit.